Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, pada petang ini kita akan belajar tentang selok-belok agama yang kita cintai, berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mengapa, bila belajar agama, hendaklah rujukannya Quran dan Sunnah. Karena demikian yang disebut oleh Nabi, taraktu fikum amrain, in amsaktum bihima lam tadillu abada. Al-Quran wa Sunnati. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, Ustaz berusaha untuk mengajak para jamaah sekalian, mari kita memahami Al-Quran, mari kita memahami hadis-hadis Nabi. Sebabnya muncullah seperti kitab yang kita gunakan sekarang, Tafsir Al-Furqan. Sebabnya ada kitab yang kita pelajari ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab masih banyak lagi terdapat di dalam masyarakat orang yang yakin dan percaya dengan berpandukan Quran dan Sunnah Nabi, kita tak akan sesat. Betul statement itu. Tapi bila ditanya, apa yang awak tahu tentang Quran? Apa yang awak tahu tentang hadis? Minta maaf, banyak yang zero. Quran hanya dibaca, tidak difahami maknanya. Hadis-hadis Nabi juga dibaca. Hafallah 2-3 hadis, lagi-lagi tak faham maknanya. Sedangkan Al-Quran ada ayat 6,000 lebih. Hadis Nabi ribuan jumlahnya. Macam mana kedua-duanya mau dijadikan pedoman bila kedua-duanya tidak difahami? Maaf kalau Ustaz buat mukadimah seperti ini, bukan bermaksud ingin merendah-rendahkan, bukan. Anggap sajalah ini sebagai motivasi, dorongan. Mari kita selagi hayat di kandung badan belajar Al-Quran Sunnah, belajar Al-Quran dan Sunnah, supaya dapat kita jadikan sebagai pedoman
sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita sudah berada pada penghujung tafsir Al-Quran juz 2. Topik petang ini adalah topik second last. Satu lagi dah tamat dah. Juz yang kedua. Kita akan sambung pelajaran terakhir ini nanti habis raya, insya-Allah, bulan Syawal. Dan untuk selanjutnya kita akan gunakan buku 3. Tafsir Al-Furqan juz yang ketiga. Ustaz yakin kebanyakan kita dah memilikinya. Kalau belum ada, perlu dipesan segera. Selagi stok masih ada. Cuma sebagaimana yang diiklankan atau diumumkan oleh tim, bermula dari 14 hari bulan nanti, kalau tak salah hari Khamis atau hari Jumaat, Shopee untuk buku ini kita hentikan untuk sementara selama Ustaz berada di Mekah atau di Madinah. Topik kita pada hari ini sangat bagus untuk dipahami, yaitu galakan berjihad dan cara memanfaatkan harta. Ustaz ulang, topik pembahasan kita pada pagi ini, pada petang ini adalah tentang galakan berjihad fisabilillah. Dan yang kedua, cara memanfaatkan harta, cara menggunakan harta. Rupanya antara jihad fisabilillah dengan harta sangat erat. Rupanya antara jihad fisabilillah menegakkan agama Allah dengan harta sangat erat hubungannya. Pembahasan kita petang ini seperti biasa, setengah jam membahas tentang topik ini, galakan jihad dan cara memanfaatkan harta. Dan yang kedua nanti menjawab beberapa soalan daripada jemaah. Galakan berjihad dan cara memanfaatkan harta ini, pembahasan kita berasaskan ayat 243 hingga 246 dari surat Al-Baqarah. Kita teruskan dengan tafsiran ayat. Sebab ayat demi ayat nanti akan mendatang. Kalau dalam ayat-ayat sebelum ini, yaitu pelajaran minggu lalu, Allah telah menjelaskan tentang hukum hakam kekeluargaan dan jalinan hubungan antara anggota-anggotanya, kaum kerabat. Maka dalam ayat-ayat ini, maknanya ayat berikut ini, Allah menjelaskan pula hukum hakam jihad untuk membela umat dan memelihara kesuciannya serta melindungi akidahnya. Coba lihat kronologis jalan cerita dalam Al-Quran. Bahwa Islam bukan hanya agama yang membahas tentang keselamatan khusus keluarga, kaum kerabat, itu khas. Tapi Islam juga membincangkan perkara-perkara umum, yaitu keselamatan umat keseluruhannya. Keselamatan iman mereka,
keselamatan akidah mereka, keselamatan cara beribadat mereka kepada Allah, keselamatan akhlak dan budi pekerti mereka. Sebabnya barangkali jemaah masih ingat, memang bagus jadi orang saleh, tapi lagi bagus bila jadi orang yang muslih. Saleh itu maknanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi muslih ini yang lebih baik dari saleh. Muslih bukan saja baik pada dirinya, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya, tapi dia juga coba memperbaiki orang lain. Yang tidak buat suruhan Allah, dia galakkan, dia suruh. Yang melanggar larangan-larangan Allah, dia tegur dan dia larang. Yes, itu namanya muslih. Ustaz berdoa, mudah-mudahan kita semua, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, semuanya termasuk ke dalam muslihin dan muslihat. Muslih lelaki dan muslih wanita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Ustaz terjemahkan. Kemudian Ustaz tafsirkan secara bebas. Apakah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Allah tanya. Apakah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, bilangannya ramai, beribu-ribu. Mereka keluar karena takut mati. Takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah akan menghidupkan mereka. Hadirin dan hadirat, kata ulama tafsir, tidak diketahui secara pasti apa sebab ayat ini turun. Ada yang mengatakan karena mereka keluar negeri mereka karena takut kepada musuh, enggan berjuang, ditakluk tempat mereka, ramai-ramai keluar. Ada pula yang mengatakan karena negeri mereka ditimpa oleh penyakit taun, penyakit berjangkit, karena takut mati, lalu mereka keluar beramai-ramai. Ada dua kemungkinan, kata ulama tafsir, mengapa mereka keluar beramai-ramai. Padahal kedua-duanya dilarang oleh agama. Kalau ada orang ingin menyerang negeri kita, kita mesti lawan, sebab negeri kita, tempat kita tinggal, andai kata dikuasai, itu namanya menceroboh. Itu menjajah. Islam suruh lawan penjajah. Kalau negeri kita dijangkit oleh penyakit berjangkit, termasuk corona, taun, kita dilarang keluar dari tempat itu. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ayat di atas mengandungi dorongan agar kita berani berjihad di jalan Allah. Sebab kata Nabi,
Siapa yang mempertahankan negerinya, dia juga fi sabilillah. Dia juga kalau mati dapat digolongkan sebagai mati syahid. Jika ada musuh yang ingin menceroboh negerinya. Dan juga amaran keras daripada Allah kepada golongan yang pengecut dan penakut berjuang karena kematian hanya berlaku dengan izin Allah. Jadi ayat tersebut, matilah kamu, Allah akan menghidupkan kamu balik. Dia memberi isyarat bahwa bila kita mati nanti, bukan untuk mati selama-lamanya. No. Itu keyakinan orang-orang musyrikin. Tapi orang Islam, mereka yakin, bila mereka mati, transit sebentar di alam kubur, di sana ada azab, namanya azab kubur dan nikmat kubur, dan selanjutnya bila terjadi kiamat, akan bangkit manusia dari kubur untuk dihisap. Segala amalan mereka ketika berada di alam dunia dulu. Itu maknanya Allah hidupkan balik. Kemudian firman Allah, Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah sebut, kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Bermacam-macam kurnia Allah telah bagi pada kita. Tapi sangat sedikit yang pandai bersyukur. Nikmat utama yang Allah bagi, pertama, namanya nikmatul ijad. Nikmat Allah cipta kita dari tiada menjadi ada. Itu namanya nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Allah supply segala keperluan dan hajat kita. Makan kita, minum kita, pakaian kita, tempat kita, oksigen. Semuanya itu nikmat daripada Allah. Tapi sayangnya sangat sedikit yang pandai bersyukur. Itu sebabnya kata Umar Ibn Khattab bertanya kepada sahabatnya, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah aku, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan yang sedikit. Umar bertanya, mengapa engkau minta supaya dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit? Coba dengar jawaban sahabatnya. Bukankah di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sangat sedikit daripada kamu yang mendapat hidayah. Itu bermakna aku minta menjadi golongan yang dapat hidayah. Sangat sedikit dari kalangan kamu yang beriman kepada Allah. Nah, aku minta supaya aku jadi orang yang beriman yang sedikit itu. Tambahnya lagi, Allah kan berfirman, sangat sedikit daripada manusia yang pandai bersyukur. Nah, itu bermakna aku minta jadi orang yang pandai bersyukur. Allahu Akbar. Cantiknya jawaban sahabat Umar. Lalu Umar yang ilmunya sangat mendalam menyokong. Allahu Akbar. Sungguh tepat doamu. Kita berdoa, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada petang puasa ini, mendekati berbuka. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit itu. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili hari ini, walaupun umat Islam sudah mencecah
1.700 juta, 1.700 juta, jumlah itu hanya 1/5 daripada penduduk dunia. 1/5. 5 kali 1.700 itu masih kafir. Maksud Ustaz, 1/5, 4/5-nya, 4 kali ganda itu, dekat 7 juta, dekat 7.000 juta, itu kufar, kafir. Kita sedikit. Begitu memahami Al-Quran. Allahumma ja'alna minal qalil. Lalu Allah Subhanahu wa taala atas sebab itulah maka Allah mengiringi ayat di atas dengan memerintahkan mereka agar berjihad dan berani berkorban apa saja demi menegakkan kebenaran dan menyebarkan agama Islam di atas muka bumi. Ini yang Ustaz selalu sebut dan tegur jemaah. Tak cukup jadi orang saleh, hanya ada iman lalu buat amal saleh sendiri. Saudara mara, ibu bapa, cousin, uncle, auntie, adik-beradik yang masih lagi tidak taat kepada Allah, tidak ditegur. Dapat maklumat yang confirm sudah benarnya karena dari Quran dan Sunnah, tak berani ndak share, takut dipulaukan. Na'udzubillah, pengecutnya. Kenapa jadi orang pengecut? Bila kebenarannya ingin kita sampaikan. Ingat selalu surat Wal Asri, seluruh manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada 4 sifat. Illal ladzina amanu, ada iman, wa amilus salihati, ada amal saleh. Bagus. Tapi tidak full stop sampai di situ. Ada lagi wa tawasaw bil haq. Awak hendaklah berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu dakwah. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabri, sabar. Apapun implikasi atau akibat dari penyampaian, kita dipulaukan orang, kita dibenci orang, kita dilabel dengan label-label macam-macam. Tak mengapa. Nanti kita jumpa di mahkamah ilahi di akhirat. Siapa yang akan berjaya? Siapa yang akan ditolong oleh Allah dan disokong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya mereka yang berpandukan Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Berperanglah kamu sekalian di jalan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, siapa yang berani menyampaikan kebenaran? Siapa yang pengecut? Allah tahu semua. Allah tahu semua. Jangan sembunyilah. Ingat ya, berperang ni bukan dalam bentuk fizikal saja. Berperang di medan pertempuran itu physically. Peperangan hari ini ni dalam bahasa Arabnya disebut Al-Ghazwul Fikri. Perang ideologi. Bukan kita dengan orang kafir saja, komunis, sosialis, kapitalis. Bukan. Kita juga berperang dengan pahaman-pahaman yang sesat dari ajaran Islam. Berperang dengan Syiah. Berperang dengan Khawarij. Berperang dengan golongan liberal. Berperang dengan golongan anti-hadis. Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah.
Sebab mereka tidak jadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan, sebagai pedoman. Perang. Jangan batasi perang hanya dengan senjata. No, no. Apa yang Ustaz sampaikan ini dari sudut akidah, dari sudut ibadat, sebenarnya kita sedang melawan golongan-golongan yang terlalu ta'assub dan fanatik pada tuan guru. Golongan tarikat, golongan tasawuf sesat yang mendakwa dapat jumpa Nabi secara yaqazah. Kononnya dia punya tuan gurunya itu telah mendapat rekomen dari Rasulullah. Semua itu khurafat, mengarut. Kita juga perang dengan mereka. Sebab bagi kita dalam beragama mesti kembali kepada kehendak Allah dan kehendak Rasul. Dan karena kemusnahan suatu umat biasanya, maaf Ustaz teruskan, setiap diri seharusnya berhati-hati agar tidak memberikan alasan yang tidak munasabah sehingga lalai daripada melaksanakan tugas suci. Umpamanya dengan mengatakan apalah yang boleh kita lakukan. Lebih baik kita diam saja. Tak buat apa lagi. Kalau family semua cakap macam itu. No, no, no. Itu orang pengecut. Kebenaran tak mau dikatakan. Walaupun perkara itu syirik, walaupun perkara itu khurafat, walaupun perkara itu bid'ah, diam berbisu. Itu sebabnya dalam satu hadis, walaupun dinilai oleh ulama hadis itu dhaif, tapi maknanya betul. As-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Orang yang tidak mau menegur dalam perkara yang benar. Orang yang tidak mau menegur dengan kebenaran yang dia tahu. Dibiarkan saja. Syirik, khurafat, bid'ah. Syaitanul akhras. Orang itu sebenarnya syaitan bisu. Bukan manusia bisu. Kata Nabi, syaitan bisu. Adalah syaitan bisu pula. Dan karena kemusnahan suatu umat biasanya disebabkan oleh dua perkara. Ini mustahak untuk diketahui. Ini erat hubungannya mengapa topik tadi galakan berjihad dan cara memanfaatkan harta. Apa hubung kaitnya Pak Ustaz jihad dengan menggunakan harta? Sebab biasanya kemusnahan suatu umat biasanya adalah karena pengecut dan bakhil. Penakut dan lokek. Penakut dan lokek. Penakut menyampaikan kebenaran. Apa kaitannya dengan lokek Pak Ustaz? Satu perkara yang tak dapat dinafikan. Dalam berjuang, kita memerlukan harta. Sama ada secara physically, berperang melawan orang kafir, kita mesti ada kenderaan. Kalau zaman dulu, kuda. Zaman sekarang, pesawat tempur, meriam, dan bermacam-macam senjata yang harganya tidak murah. Macam mana nak berjuang berani macam mana pun. Apalagi melawan musuh yang serba
lengkap, punya senjata yang sophisticated, modern, canggih. Kita pula hanya pakai bambu runcing, hanya pakai pedang. Itu kaitannya. Begitu juga dalam bab peperangan Al-Ghazwu, peperangan ideologi, peperangan kefahaman. Mereka sebar ajaran-ajaran mereka, sama ada Yahudi, Nasrani, atau Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Islam liberal, menggunakan internet, menggunakan kaset, menggunakan CD, dimasukkan dalam Google dan berbagai-bagai. Kita juga kena pandai menggunakan itu. Sediakan CD, sediakan kitab, sediakan kaset, masukkan dalam YouTube, masukkan dalam Facebook, gunakan Zoom, gunakan Webex, gunakan macam-macam cara. Ini sebagaimana sabda Nabi, lawanlah musuh kamu dengan menggunakan senjata yang mereka pakai. Lawanlah musuh-musuh kamu dengan menggunakan senjata sebagaimana yang mereka pakai. Hari ini mereka gunakan Zoom, mereka gunakan Google, mereka gunakan Webex, mereka gunakan Facebook. Kita juga mesti pandai menggunakan Facebook supaya ajaran agama ini sampai menyeluruh ke seluruh dunia. Sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, sama ada kita rasa atau tidak rasa, sebenarnya adanya corona ini, sehingga kita PKP sudah memasuki 2-3 tahun, semakin rancak adanya kelas-kelas online seperti ini. Alhamdulillah. Kita yang tak kenal dengan Quran dan Sunnah jadi kenal. Itu sebabnya bila musibah menimpa, kita mesti lihat positifnya. Sebagaimana firman Allah, apa kata Allah? Berbaik sangkalah kamu kepada aku. Niscaya aku akan berbuat baik kepada kamu. Jangan apa saja yang menimpa kita lalu berburuk sangka. No, kita mesti berbaik sangka. Mesti ada sudut-sudut atau sisi-sisi yang positif. Atas sebab itulah, hendak menghubung kaitkan antara perjuangan ini dengan harta, sebab musnahnya suatu bangsa, dia ada kaitannya dengan sifat penakut, pengecut, dengan lokek dan bakhil. Itu sebabnya kita buat markaz tahfiz Al-Quran Mafaza di Batam. Kita buat Universiti Islam, kita buat markaz tahfiz sana sini, dan mereka perlu dibantu. Kalau tidak dibantu macam mana? Kita dapat melawan usaha orang kafir yang ingin merosakkan akidah. Ini lebih-lebih lagi di negara-negara yang penyebaran Kristiannya cukup meluas, karena biaya dari dunia, mereka ada peruntukan tersendiri. Persatuan gereja-gereja sedunia, mereka dapat supply.
Sepatutnya kita umat Islam juga seperti itu. Dan alhamdulillah Ustaz rasa sangat beruntung projek yang Ustaz buat Mafaza Masjid Tahfiz Al-Quran Fatimah Al-Zahra di Batam dapat sokongan padu dari ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian sebagaimana yang kita sama-sama maklum. Itu sebabnya sempena menyebut perkara ini, bagus juga kalau Ustaz pesan. Ustaz bantu kawan-kawan kita dari Kamboja yang ingin membina pemuda-pemuda di sana agar menjadi pendakwah-pendakwah Al-Quran dan Sunnah. Kita bantu umat Islam di Palestin, di Syria, di Yaman. Itu sebabnya Ustaz tak segan-segan untuk membantu harapan daripada mereka masukkan dalam grup, masukkan dalam Facebook yang kita miliki. Bantu mereka. Begitu juga ada sekolah-sekolah tertentu yang ingin mendirikan surau di sekolah mereka. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini ada acara yang mereka buat, Ihya Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Iftar pelajar-pelajar, bantu. Sebagaimana yang Ustaz masukkan di dalam Facebook, bantu. Itu memerlukan harta. Jadi tidak berjuang. Mereka ada semangat ingin berjuang. Sebagaimana Ustaz ada semangat untuk berjuang menyampaikan Al-Quran, Sunnah seluas mungkin. Tapi kalau kita tidak ada markaz, kalau kita tak ada masjid, kalau kita tidak ada tempat menginap para tahfiz, hafiz, susah juga. Alhamdulillah, Ustaz berpuas hati dengan sokongan para jemaah, tapi Ustaz ingin menasihatkan manfaatkan Ramadan ini. Juga sila bantu dengan pihak-pihak yang ingin buat surau, masjid, pihak yang ingin Ihya Ulumuddin, Syria K, Palestin, Yaman, bantu. Ramadan ini adalah peluang yang sebaik-baiknya. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Okey. Itu sebabnya pada ayat berikut Allah Subhanahu wa taala langsung setelah ayat jihad langsung Allah menyebut, "Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu maknanya siapa ingin meminjam sesuatu kepada Allah, maknanya pinjamkan kepada Allah, nafkahkan fi sabilillah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada nyalah kamu dikembalikan. Tentang ganjaran sedekah ini satu perkara yang tak dapat dinafikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Munafiqun, yang paling dikesali orang-orang yang akan mati adalah karena mereka tidak bersedekah. Ayat 10 dari surat Al-Munafiqun. Alladzina yunfiqun fi sabilillah qabla an ya'tiya ahadakumul maut
Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Keluarkanlah nafkah, keluarkanlah sedekah di jalan Allah sebelum kamu kedatangan mati. Fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan jadi orang yang apabila ajal dah tiba lalu berkata, oh Tuhan, tolong delay, tolong lambatkan kematianku sebentar saja supaya aku boleh bersedekah. Disebut di situ bersedekah. Dia tidak sebut supaya aku boleh haji. Dia tidak sebut supaya aku boleh berpuasa. Orang yang nazak itu tidak sebut supaya aku boleh ini dan itu. Disebut fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Tolong delay kematianku sebentar saja supaya aku boleh bersedekah dan melakukan amal saleh. Allahu akbar. Nah, Nabi pula sebut sedekah yang paling afdal adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita sekarang ini belum lagi sampai 10 Ramadan pertama. Kalau tak salah baru 9. Masih ada 20 hari lebih lagi. Sedekah, sedekah. Semampu yang boleh. Sebab yang dapat melapangkan rezeki kita, menyempitkan rezeki kita, itu kerja Allah sahaja. Tahu tak bapa-bapa dan ibu-ibu? Supaya dimurahkan oleh Allah rezeki. Bukan sebagaimana cara yang kita sebut semalam. Dengan beginilah, dengan beginilah, dengan beginilah. Padahal sungguh banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang menyebut. Ustaz buat contoh. Apa kata Nabi? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah pasti akan tolong hambanya selagi hambanya itu suka tolong orang lain. Tolong saja orang lain. Jangan minta dibalas oleh orang yang kita tolong. Jangan. Allah janji akan tolong orang yang suka menolong orang lain. Sebab kita akan dapat balasan daripada Allah. Tak semestinya dari orang yang kita tolong. Allah boleh gerakkan hati siapa saja. Tiba-tiba datang saja rezeki tanpa diduga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sebabnya barangkali jemaah perasan. Yang Ustaz, bukanlah setiap ceramah sebut, tolonglah Batam, tolonglah Mahfazat. No. Sebab itu sudah jadi falsafah hidup, Ustaz. Tolong saja orang lain. Tolong saja. Allah pasti tolong. Apakah pertolongan itu datang daripada orang yang pernah Ustaz tolong? No, tak semestinya. Tiba-tiba datang saja. Bantuan dari sana, dari sini. Siapa yang gerakkan hati mereka? Itu semua kerja Allah. Itu semua kerja Allah. Yakinilah, Allah tak pernah mungkir janji. Semua ucapan Nabi adalah benar belaka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mungkin sisanya ini boleh dibaca masing-masing. Sebab pada prinsipnya apa yang Ustaz sebut, hubung kait antara dua itu sangat erat. Semangat juang, berjihad, menegakkan kebenaran, itu satu. Yang kedua, bantu Allah, membelanjakan harta pada jalan Allah. Sebab kesimpulannya,
musnahnya suatu bangsa, musnahnya suatu masyarakat. Pertama, karena pengecut. Yang kedua, karena lokek. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala coba hendak tegur melalui ayat tadi. Jadilah orang yang berani menegakkan kebenaran. Bagi orang yang ada tenaga, bagi orang yang ada ilmu. Tapi itu saja tidak cukup. Mereka perlu peralatan, mereka perlu sokongan. Sebab nak berjihad fi sabilillah perlu ada keuangan. Bantu. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam salah satu riwayat. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang mempunyai tenaga, kekuatan, bersedekahlah di jalan Allah dengan tenaganya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang mempunyai ilmu, knowledge, bersedekahlah dengan ilmu. Ustaz, ada sedikit ilmu, itu sebabnya Ustaz tidak lokek. Ustaz alu-alukan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz akan jawab jika Ustaz tahu, dan Ustaz akan katakan minta maaf yang itu Ustaz tak tahu. Hadirin dan hadirat, itu yang Ustaz boleh. Harta tak banyak, tenaga pula dah lansia. Yang ada sedikit ilmu, sebarkan semampu yang boleh. Bantu orang yang ada kemusykilan. Sebab Ustaz yakin dengan sabda Nabi, siapa yang dapat menggembirakan seseorang, niscaya Allah akan gembirakan dirinya dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Kalau kita faham hadis Nabi, ayat-ayat Quran, rasanya dalam hidup ni tak ada susah lah. Tak ada. Happy selalu. Okey. Kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Cuma Ustaz nak sebut awal-awal pertanyaannya sampai jam 4 petang tadi pun masih ada yang datang lagi pertanyaan. Sehingga jumlahnya menjadi 17 pertanyaan. Minta maaf ya kalau Ustaz tidak dapat jawab semua. Ustaz selalu ikut urutan. Mana yang tanya lebih awal, itu yang Ustaz akan jawab lebih dahulu. Okey, yang pertama. Ustaz jawab dari 17 pertanyaan, dapat 7 pun dah cukup dah rasanya. Pak Ustaz, semasa muda dulu, saya jahil. Banyak salat yang saya tinggalkan. Sekarang saya ingin qada. Setiap selesai salat fardu. Habis salat zuhur, saya akan qada salat zuhur. Habis salat maghrib, saya akan qada salat maghrib. Begitulah seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, boleh tak kita qada isya sesudah tarawih witir? Sebab sudah isya, kita hanya boleh buat qabliyah, ba'diyah isya. Dan salat itu penting. Lebih penting daripada tarawih dan witir. Jadi orang berkenaan, penanya tak dapat buat qada isyaknya setelah isyak. Sebab Ramadan tidak sebagaimana bulan-bulan biasa. Dia ada diikuti dengan tarawih dan witir. Sebelum menjawab pertanyaan, Ustaz ingin beri pencerahan sedikit. Tentang qada salat ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib qada. Sebanyak mana salat yang awak dulu pernah tinggalkan.
Pendapat yang kedua, tidak wajib qada. Cukup tobat, minta ampun kepada Allah terhadap dosa meninggalkan salat zaman silam. Yang kata tidak perlu qada ini, mereka kembali kepada ayat Quran 59-60 dari surat Maryam. Akan datang satu generasi yang buruk, yang suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Itu golongan itu. Karena zaman muda, enjoy, sengaja tidak salat. Dianggap salat tidak penting. Mereka akan tergolong ke dalam golongan orang yang sesat. Kecuali tak jadi sesat orang yang meninggalkan salat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali jika dia tobat dan dia mantapkan imannya dan dia banyak beramal saleh. Ulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Itu dalil mereka. Tobat. Tak perlu qada. Tapi pendapat yang pertama tadi perlu qada. Kata mereka, Nabi bersabda, salat bagi orang yang tertidur adalah ketika dia bangun. Dan salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Kata mereka, kalau tertidur saja mesti salat bila dah terbangun. Kalau terlupa saja mesti salat ketika teringat. Lebih-lebih lagi lah kalau salat itu ditinggalkan dengan sengaja. Itu dalil mereka. Walaupun pendalilan tersebut tidak disetujui oleh pihak yang kedua. Sebab itu qiyas. Kata mereka, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab ibadat. Tapi Ustaz tak beritahu keempat-empat imam mazhab kita. Semuanya menyuruh supaya qada. Jadi kita mesti hormati pandangan ini. Mereka bukan orang bodoh. Bagi pandangan Ustaz, kalau ingin qada, silakan qada. Semampu yang boleh. Semampu yang boleh. Kepada penanya tadi, bagi penanya tadi, macam mana Pak Ustaz tidak qada? Setelah Isya langsung tarawih dan witir. Jawabnya, boleh diqada setelah tarawih dan witir. Boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, sah atau tidak sah? Boleh atau tak boleh? Jika salat tarawih witir tanpa baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihis. Sepanjang bulan Ramadan tak ada baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Bila ditanya sah atau tidak sah, jawabnya salat tu sah. Boleh atau tak boleh? Kalau sepanjang Ramadan dalam tarawih witir tak ada baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, boleh. Sebab kita kena tahu ayat-ayat Sabbihisma Rabbikal A'la dan semacamnya itu hanya sunat. Yang kita panggil dengan ayat lazim. Yang mesti baca itu surat Al-Fatihah. Sebab Nabi bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab."
Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nabi tidak pernah sebut. La salata, tidak sah. Bila salat tarawih witirmu tidak baca Sabbihisma rabbikal a'la, tak ada. Lagipun hukumnya sunnah. Sedangkan Al-Fatihah itu adalah rukun, mesti baca. Kecuali bagi makmum itu ada pembahasan tersendiri. Apalagi Sabbihisma rabbikal a'la ini agak panjang, tak semua orang yang hafal. Sebabnya kalau dia salat tarawih, witir, letakkan Quran besar depannya atau menggunakan handphone, boleh. Kita dah bahas dah bab ini. Asal jangan banyak gerak. Sabbihisma rabbikal a'la disunatkan oleh Nabi. Kalau kita buat witir 3, setelah Al-Fatihah rakaat pertama itu Sabbihis. Setelah Al-Fatihah rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah Al-Fatihah ketiga, kita baca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, jika wanita tidak dapat berjamaah di masjid, tapi buat sendirian di rumah, wanita tidak ke masjid. Semua kita tahu, itu dibolehkan, malah lebih afdal. Lalu ketika buat di rumah sendirian, witirnya boleh tak dibuat bersama tahajud pada sepertiga akhir malam? Boleh? Boleh. Tahajud boleh dibuat, witir boleh dibuat awal, setelah tarawih langsung. Atau kita tangguhkan nanti setelah tahajud bangun untuk tidur. Asalkan jangan sampai azan subuh. Boleh insya-Allah. Yang tak boleh, bila habis tarawih ada witir, lalu kita buat nanti tahajud 2, ditutup lagi dengan witir. Itu tak boleh. Sebab Nabi bersabda, la witrana fi laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Soalan yang keempat. Boleh tak Pak Ustaz salat duha pukul 12.45 hingga jam 1 tengah hari, hampir dengan waktu zuhur? Hadirin dan hadirat, timing atau masa salat duha bermula daripada matahari naik sepenggalahan, itu bermakna bermulanya masa duha. Kalau jamnya sekarang ni lebih kurang, kalau jam 7:15 matahari terbit, tambah setengah jam, 7:45. Taruhlah jam 8 bermulanya duha. Dia sampai zuhur. Sampai zuhur. Jam 9 boleh, 10, 11, 12 boleh. Jangan sudah sangat mendekat dengan zuhur. Sebab salah satu waktu haram salat ketika matahari sedang di tengah-tengah. Nah, kalau hari ini sebagai contoh, zuhur jam 1:15. Contoh, atau 1:20. Jam 1 masih boleh lagi. Jam 12:45 masih boleh lagi. Sebab belum lagi matahari itu tergelincir. Dan bukan di tengah-tengah pun. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, salatul awwabin
adalah salat duha yang dilakukan yang apabila ketika itu onta melahirkan anaknya, lalu kaki anaknya menggelitik karena panasnya padang pasir. Kata ulama fiqh, ulama hadis, salat awabin adalah salat sunat duha yang dilakukan ketika matahari tinggi. Makin tinggi makin afdal. Jam 10.30, jam 11, 11.30 makin tinggi sebab anak onta yang baru lahir menggelitik. Tentulah karena panasnya padang pasir. Bukan ketika jam 7, jam 8 pagi, tak panas lagi. Itu nama yang betul. Awabin adalah salat duha yang dilakukan ketika matahari tinggi. Termasuk jika dilakukan jam 12, 12.30, 12.45. Bagi ustaz, itulah salat awabin. Bukan ditanya sah tak sah. Malah itulah salat duha yang terbaik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi bukan salat awabin itu salat in between maghrib to isya, sebagaimana yang kita dapati pada setengah-setengah buku tentang salat sunat. Wallahu a'lam. Yang kelima, dalam kuliah ustaz ada bagi tahu zikir yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Hani apabila dia mengadu tak dapat beramal seperti biasa sebab uzur, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa bilangannya Pak Ustaz yang paling baik? Sebab ayah saya sudah uzur. Kadang-kadang salat pun lupa-lupa. Ingat ndak share pada beliau. Bagus. Masya Allah. Anak yang saleh. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah cerita sebelum ini. Pada suatu hari Ummu Hani tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini sudah uzur, paralyzed. Aku sudah lumpuh. Aku dah tak mampu lagi melakukan salat seperti biasa dan ibadat-ibadat yang lain yang biasa aku lakukan. Dalam keadaan aku lumpuh paralyzed seperti ini, apa ya ibadat yang paling baik agar aku lakukan?" Kata Nabi, menasihati Ummu Hani, "Wahai Ummu Hani, baca olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah." 5 rangkap zikir. Oleh para ulama di kategori zikir ini betul-betul kedudukannya setelah tilawah Al-Quran. Membaca Quran itu zikir yang paling tinggi. Setelah itu 5 rangkap zikir. Itu sebabnya kalau Ustaz punya amalan dan anjurkan Ustaz punya family, bila bulat tarawih. Tarawih kan maknanya salat relax. Bukan gopoh-gapah. Nabi buat 8 rakaat tarawih. 2 rakaat salam, sambung. 2 rakaat lagi salam. Nabi akan rehat. Rehat inilah, dari kata rehat inilah muncul kata tarawih, yaitu dari perkataan reh. Reh itu angin, ambil angin, ambil angin. Tapi ingat ya,
Rih juga membawa makna kentut, buang angin. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, kipas angin itu mirwahah. Ekon pula mukayyaf, dari kata kaifa, takyif. Dialah yang mengkondisikan temperature dalam bilik, itu sebab dia dipanggil air condition. Bahasa Arabnya mukayyaf, alat untuk mengkondisikan bilik menjadi sejuk, setengah sejuk, dan lain-lain. Mukayyaf. Mirwahah dari kata reh. Reh itu angin, mirwahah kipas angin. Berbalik kepada tarawih dari kata salat sambil rehat, istirahat, semuanya dari akar kata yang sama. Oleh sebab itu, Nabi apabila selesai 4 rakaat tarawih, dua Nabi akan rehat, minum syahi. Nabi akan baca zikir-zikir tertentu. Ustaz galakkan. Ketika itulah kita baca banyak-banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Baca lagi, baca lagi. Ikuti dengan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tambah lagi dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lima rangkap zikir inilah yang ditafsirkan oleh Nabi tentang al-baqiyatus salihat. Lihat ayat 46. Ayat 46 dari surat Al-Kahfi. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat, hingga akhir ayat. Harta dan anak itu semua hanyalah perhiasan dunia, sedangkan yang kekal abadi serta saleh itu adalah lebih baik bagi kamu. Nah, ketika ditanya, ya Rasulullah, yang kekal lagi baik itu apa? Nabi pernah sebut. Itulah dia zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu Nabi explain, sebenarnya hadisnya panjang. Bila Ummu Hani baca sekali, ganjarannya begini, begini, begini. Subhanallah. Alhamdulillah, baca sekali, begini, begini, begini. Dan ada riwayat mengatakan sebaiknya masing-masing itu dibaca 100 kali. Bagi Ustaz, kalau kita mampu, sebab Nabi dah jelaskan, kalau sekali saja begini, 2 kali tentu lebih lagi hebat ganjarannya. Bila 10 kali, tak semestinya 100. 100 lagi bagus. 200 lagi bagus. Nah, kalau tidak berzikir, berzikirlah dengan yang datang dari Rasul. Bukan zikir-zikir ho ho hi hi ha ha ho ho. Na'udzubillah. Mendakwa pula zikir ho ho ha ha hi hi lebih afdal daripada la ilaha illallah. Na'udzubillah. Betul tak ajaran itu wujud hari ini? Bila ditegur marah. Memang kita saat ini sudah sampai ke masa yang pernah Nabi sebut. Bila kamu punya umur panjang, akan banyak terjadi perbalahan pada akhir zaman. Kalau kamu ingin selamat, ikut sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-Rashidin sesudahku.
Apa yang Ustaz sebut tadi itu semuanya amalan Nabi dan amalan Khulafaur Rasyidin. Make your choice. Ingin beramal dengan sesuatu yang direka-reka atau sesuatu yang sudah pasti. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi itu jawaban kepada yang bertanya. Nah, yang keenam. Doa yang Ustaz pernah sebut beberapa hari yang lalu, saya membacanya sebagai doa iftitah. Biasanya doa iftitah kan wajah tu wajhiyah. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah. Sebenarnya doa iftitah ada macam-macam. Ustaz ada tulis di dalam buku Ustaz Pedoman Salat. Dalam buku ini ada beberapa. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi bacaan sebagaimana yang Ustaz sebut beberapa hari yang lalu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hanya saja bacaan itu ada beberapa versi dari hadis Nabi sehingga dia menjadi doa iftitah. Ceritanya macam ini. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram Allahu akbar, terdengar salah seorang jamaah makmum di belakang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Pendekkan cerita, selesai salat Nabi bertanya menghadap makmum, manil qail, siapa tadi yang membaca itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Seorang jemaah menjawab, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul. Ketika engkau baca itu, aku lihat puluhan malaikat-malaikat turun mencatat pahala bacaanmu itu. Akhirnya, karena Nabi tidak larang, dia menjadi sunnah Nabi yang dipanggil dengan takrir. Walaupun Nabi tak baca, walaupun Nabi tak suruh sebelumnya, tapi Nabi dengar sahabat baca, lalu Nabi tidak larang, itu namanya sunnah Nabi dari sudut takrir, ketetapan Nabi. Sahabat buat, Nabi tidak larang. Boleh kita ikut. Akhirnya menjadi doa iftitah. Apa yang Ustaz sebut di dalam buku ini? Ketika membahas tentang pendinding pengantin, satu di antaranya ketika salat, hendaklah dia awali dengan baca 3 kali doa tadi. Bukan sekali. Sebab seorang sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 kali la ilaha Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian Nabi sambung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzi. Ini riwayat lain lagi.
bukan dalam salat. Sahabat mendengar Rasulullah membaca ini. Nah, cuma ada yang mengatakan sebelum takbir, ada pula yang mengatakan sesudah takbir. Sesudah takbir dia berperanan sebagai doa iftitah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz buat contoh lain. Siapa yang membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik dubura as-salah, dia akan dapat ganjaran ini dan ini dan ini. Doanya sangat maqbul. Jangan lupa terjemahannya. Siapa yang membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa memperbaiki ibadatku kepadamu. Baca 3 kali, kata Nabi. Setiap duburas salah. Duburas salah maknanya belakang salat. Itu sebabnya minta maaf, kita manusia yang belakang kita itu namanya dubur, bahagian punggung. Bahagian depan namanya kubul. Kubul itu bahagian depan. Tempat keluar kencing, tempat keluar berak, itu dubur. Kalau sampan atau kolek, bahagian belakang itu namanya dubur. Lalu ulama fiqh memperkatakan makna dubur salat itu belakang salat. Ada ulama yang berpendapat bagus doa itu dibaca setelah salam. Setelah salam. Tapi tidak kurang pula yang berpendapat sebaiknya dibaca sebelum salam, setelah selesai tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Lalu kita baca doa 4, minta dilindungi dalam 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabil nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu kita boleh sambung dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Betul tak itu maknanya dubura salah juga, iaitu pada belakang salat? Cuma ada yang mengartikan before salam, ada yang mengartikan after salam. Sama kesnya dengan doa tadi. Kita baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, diikuti dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa amzih. Before takbiratul ihram boleh, after takbiratul ihram juga boleh. Apalagi setelah doa iftitah. Kita kan memang disuruh untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu, baru kita baca surat Al-Fatihah. Tak ada masalah. Nak mengamal ini boleh, mengamal gini boleh. Khasnya kepada penanya, tidak ada masalah. Teruskan amal itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sudah 6 pertanyaan kita jawab. Yang ketujuh, mohon pencerahan mengenai qudut di dalam salat sunat witir di bulan Ramadan, Pak Ustaz. Mohon pencerahan mengenai qunut di dalam salat sunat witir di dalam bulan Ramadan, yang kebiasaannya bermula 15 Ramadan di masjid. Jadi kalau kita salat witir sendirian di rumah,
Boleh tak kunut walaupun belum 15 Ramadan? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Alhamdulillah, kebetulan Ustaz punya master dulunya di bidang perbandingan ilmu fiqh. Satu-satu masalah dibahas menurut beberapa pandangan imam-imam mazhab. Dalam bab ini, witir itu perlu tak ada kunut? Perlu. Pertama, Ustaz ingin sebut witir ada 3 jenis. Ustaz ulang, kunut ada 3 jenis. Kunut ada 3 jenis. Kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Kunut nazilah karena banyak musibah menimpa umat Islam. Kunut. Kunut subuh, setiap subuh ada yang membaca kunut. Itu kunut subuh. Kunut witir, yaitu kita baca kunut pada rakaat terakhir dari salat witir. Rakaat terakhir dari salat witir. Cuma ini ada pembahasan lagi. Apakah pada i'tidal terakhir itu, rakaat terakhir itu, apakah before rukuk atau after rukuk? Untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu, rupanya bukan hanya setelah rukuk i'tidal baru kunut. Juga ada pendapat para ulama. Kunut itu hendaklah dibaca sebelum rukuk. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau kalau qul huwallah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut dulu, baru rukuk, baru i'tidal. Kita perlu memperluas pengetahuan. Bukan hanya tahu satu mazhab saja. Kita juga perlu tahu. Supaya bila kita dah tahu, kita akan jadi orang yang suka berlapang dada. Tidak suka menyalahkan orang lain. Oh, rupanya dia orang pun ada dalil juga. Okey. Walaupun di Nusantara pada umumnya semuanya setelah rukuk. Ketika i'tidal baru qiyam. Tapi di negara-negara lain terdapat sebelum rukuk. Nah, Ustaz ingin fokus kepada pembahasan witir yang 3 tadi. Kita tinggalkan kunut yang 3 tadi. Tinggalkan kunut subuh. Tinggalkan kunut nazilah. Tinggal satu. Kunut witir. Kunut witir ini imam-imam mazhab yang 4 berbeza-beza pendapat. Ustaz ambil Imam Malik dulu. Imam Malik kata tidak ada witir. Maaf. Tidak ada kunut untuk witir. Tidak ada kunut untuk witir. Ini pandangan Imam Malik. Mazhab Maliki. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah. Boleh kunut dalam witir sepanjang tahun. Bukan hanya dalam Ramadan, sepanjang tahun. Boleh kunut. Setiap malam kan kita buat qiyamul lail, diakhiri dengan kunut. Ikuti dengan doa. Ustaz buat macam itu. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kata mereka, kunut untuk witir itu disunatkan hanya setelah melepasi setengah Ramadan. Setengah Ramadan.
Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan satu pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan sebahagian pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, sepanjang tahun kita boleh kunut. Ustaz cenderung kepada kebolehan kunut witir sepanjang tahun. Wallahu a'lam. Minta maaf bagi yang belum terjawab, Ustaz akan jawab esok insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan juga dosa ibu bapa kami. Cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna wa walidina wa auladina wa aqribaina wa jama'atina jami'an min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami, begitu juga ibu bapa kami, begitu juga anak-anak cucu cicit kami, begitu juga kaum kerabat kami, begitu juga semua jemaah kami yang mendengar kuliah ini, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami telah belajar pada hari ini tentang galakan berjihad di jalan Engkau, ya Allah. Dan kami hendaklah menafkahkan harta di jalan-Mu, ya Allah, dengan penuh ikhlas. Sebab apabila kedua-dua sikap tersebut tidak dimiliki, akan musnahlah bukan saja bangsa tapi juga agama. Agama perlu ditegakkan bukan saja dengan kekuatan tenaga berjihad fisabilillah, tapi juga disokong dengan harta. Itu sebabnya umat yang pengecut, penakut, lokek, bakhil, mereka akan binasa di dunia lagi sebelum di akhirat. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk berjuang sesuai dengan kemampuan kami demi menegakkan agama suci, agama Islam, agama yang benar, sesuai dengan kemampuan kami. Kami yang ada ilmu, kami berjuang sebarkan ilmu kami. Kami yang mempunyai harta, kami berjuang melalui harta kami semampu yang kami boleh. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.